Halo semua, kembali lagi bersama Dindin. Review kali ini, saya akan mereview sebuah komik karya mangaka favoritku, Yu Watase, yang berjudul The Tale of Genbu. Komik ini diterbitkan oleh Level Comic di tahun 2014 dan terdiri dari 12 buku. Covernya memakai kertas doff, jadi tidak mengkilat. Untuk spine-nya, kita lihat. Sebenarnya sih saya agak sebel dengan spine buku yang warnanya tidak konsisten seperti ini. Seharusnya kan kalau mau coklat, ya coklat aja semua. Jangan tiba-tiba jadi biru gini. Tapi ya sudahlah. Aslinya, komik ini terbit di Jepang di tahun 2003 dengan judul Fushigi Yugi Genbu Kaiden oleh penerbit Shogakukan. Nah, dari judul aslinya, kita tahu kalau komik ini adalah bagian dari cerita Fushigi Yugi. Lebih tepatnya, ini adalah prequel dari Fushigi Yugi yang pernah kita tahu. Anime Fushigi Yugi ini pernah ditayangkan di salah satu stasiun TV Indonesia. Lalu komiknya pernah diterbitkan oleh MNC. Setelah saya perhatikan, kenapa nama pengarangnya jadi Yabujiyu ya? Kalau dalam cerita Fushigi Yugi berlatar belakang tahun 90-an, di mana Miyaka dan Yui masuk ke dalam buku kuno yang bercerita tentang legenda 4 dewa. Dan masing-masing menjadi pendeta untuk dewa Susaku dan Shiryu. Sedangkan di Genbu Kaiden ini, Takiko berasal dari era Taisho di tahun 1924 dan menjadi pendeta dewa Genbu. Walau komik ini ceritanya dibuat setelah Fushigi Yugi, tapi cerita Takiko ini adalah awal mula kemunculan pendeta-pendeta dari dunia lain. Dan cerita Fushigi Yugi, Miyaka dan Yui adalah yang terakhir. Komik ini masuk dalam kategori dewasa karena ada sedikit nuditinya, tapi disensor oleh Level dengan sangat apik. Sampai saya aja nggak sadar kalau ini disensor. Sekarang kita bahas ceritanya. Bercerita tentang Takiko, seorang anak perempuan yang baru pindah dari Tokyo. Dia sangat pandai menggunakan senjata Naginata. Dan kemampuan menggunakan senjata ini sangat berguna ketika ia tersedot ke dalam kitab 4 dewa. Ibunya sakit keras dan ayahnya pergi entah kemana. Diduga ibunya terserang TBC, penyakit yang waktu itu banyak memakan korban dan sangat ditakuti oleh orang. Suatu hari, ayahnya yang adalah seorang penulis datang ke kampung. Takiko marah kepada ayahnya yang bertahun-tahun pergi tanpa peduli pada ibunya yang sedang sakit. Sang ayah rupanya baru saja pulang dari Cina. Dan ia membawa pulang salinan literatur Cina yang berjudul Kitab 4 Dewa. Ia berusaha menerjemahkan isi kitab itu. Ketika sang ibu meninggal dunia, sang ayah malah sibuk di ruang kerja. Hal ini membuat Takiko marah besar dan ia merebut literatur Cina itu dari tangan ayahnya dan membawanya lari. Ketika ia akan merobek buku itu, tiba-tiba ada sinar yang sangat terang dari buku itu. Waktu Takiko membuka matanya, ia sudah berada di tempat asing yang penuh dengan salju. Di sana, ia melihat seorang perempuan yang dirantai pada sebuah batu besar. Tiba-tiba muncul sekawanan monster yang menyerang Takiko. Takiko berusaha melawan, tapi monster-monster itu terlalu banyak, sehingga ia kewalahan. Wanita yang tadi dirantai tiba-tiba menghancurkan rantai yang mengikatnya.
dan ia menolong Takiko. Tapi wanita itu tiba-tiba malah pingsan. Takiko pun membawa wanita itu ke kota terdekat dan menginap di hotel. Dan entah kenapa wanita itu berubah menjadi laki-laki. Lalu diketahui bahwa Takiko adalah seorang pendeta Genbu yang datang dari dunia lain dan ia harus mencari satria 7 bintang, yaitu Uruki, Tomite, Hikitsu, Inami, Urumiya, Hotsui, dan Hikime. Dan wanita yang tadinya ditolong Takiko itu adalah salah satu satria bintang yang memegang bintang Uruki. Aslinya, ia adalah seorang pria yang bernama Rimudo. Dan ketika ia menggunakan kekuatan bintangnya, ia akan berubah jadi wanita. Bersama 7 satria Genbu, sang pendeta akan memanggil Dewa Genbu yang akan mengabulkan 3 permintaan sang pendeta dan menyelamatkan negeri Hokan dari kehancuran. Perjalanan mencari 7 satria bintang Genbu ini tidak mudah. Apalagi beredar kabar kedatangan pendeta dari dunia lain hanya akan mendatangkan malapetaka di negeri Hokan. Sehingga mereka selalu diburu untuk dibunuh. Dan tidak lupa cerita cintanya. Seperti di Fushigi Yugi, ada cerita cinta antara Miyaka dan Tamahome. Di Genbu Kaiden ini tumbuh benih-benih cinta antara Rimudo dan Takiko. Dan cerita cinta mereka terus diuji sampai akhir. Setelah cerita Genbu Kaiden ini, sebenarnya ada lagi cerita lanjutannya, yaitu cerita tentang pendeta Dewa Byakko yang mengambil latar beberapa tahun setelah Genbu Kaiden. Komiknya sendiri sih belum terbit di Indonesia, karena setelah saya cari-cari infonya, komiknya ini masih dalam tahap hiatus. Demikian review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di review saya lainnya.